Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas materi tentang biaya kualitas atau quality cost. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sakila Dwi Maharanis Cahyo, nomor induk mahasiswa 196220228, kelas akuntansi pagi 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video kali ini, saya sedang menjalankan tugas ujian akhir semester akuntansi biaya 2, dosen pengampu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Baiklah, agenda yang akan dibahas di video ini, yang pertama ada pengertian biaya kualitas atau quality cost, yang kedua ada apa sih biaya akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality, yang ketiga ada apa saja komponen biaya kualitas atau quality cost, yang keempat ada contoh biaya kualitas atau quality cost, yang kelima ada perilaku biaya kualitas atau quality cost, yang keenam ada kesimpulan. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pengertian biaya kualitas atau quality cost. Pengertian biaya kualitas atau quality cost. Biaya kualitas adalah semua biaya yang muncul untuk bisa menangani suatu masalah kualitas barang. Umumnya, biaya kualitas ini pun ditangani oleh manajemen kualitas lewat sistem informasi manufaktur. Selain itu, pengukuran kualitas produk yang ada di dalam perusahaan juga umumnya terbagi menjadi 3 komponen, yakni biaya pencegahan, biaya penilaian, dan juga biaya kegagalan. Dalam hal kegagalan ini juga umumnya akan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Artinya, perbaikan pada biaya ini diharapkan mampu membuat dan mengirim produk dengan baik dan pelanggan menjadi lebih puas. Jadi, biaya kualitas adalah suatu total biaya yang digunakan untuk mempertahankan kualitas produk barang atau jasa atau untuk memperbaiki produk barang yang cacat. Selanjutnya kita akan membahas agenda yang kedua, yaitu apa sih biaya akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality. Apa sih biaya akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality? Kenapa ada biaya yang harus muncul karena adanya kualitas produk yang buruk? Tidak lain karena produk yang dibuat tidak mampu memenuhi standar kualitas pelanggan. Biaya seperti ini juga sering disebut sebagai cost of poor quality atau COPQ. COPQ memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki kualitas produk dan mengurangi biaya lain, sehingga laba perusahaan bisa meningkat dan memiliki keunggulan untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. COPQ ini terjadi karena adanya 3 komponen biaya kualitas dan kerugiannya, yakni biaya yang tersembunyi, kerugian karena kehilangan proyek, biaya manajemen, biaya kehilangan aset, dan juga kehilangan kepercayaan dari pelanggannya. Untuk bisa memperbaiki biaya kualitas ini, maka diperlukan adanya strategi manajemen yang baik untuk mengurangi biaya cost of poor quality atau COPQ. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Six Sigma Management yang berguna untuk menganalisa kegagalan dan melakukan perbaikan pada kualitas produk. Manajemen yang menerapkan COPQ juga harus bisa memperoleh data sampai evaluasi dari seluruh pihak yang terlibat di dalam perbaikan biaya kualitas. Baiklah, kita masuk agenda yang ketiga, yaitu apa saja komponen biaya kualitas atau quality cost. Komponen biaya kualitas atau quality cost. Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Contoh sederhana dari biaya pencegahan adalah pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan kualitas, dan proses kontrol. Untuk itu, banyak perusahaan yang menganggap biaya ini sebagai suatu investasi penting. Yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Umumnya, biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contoh sederhananya seperti perbaikan pada produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima pesanannya.
Yang keempat ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Setiap pebisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi, penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Kita masuk agenda yang keempat, yaitu contoh biaya kualitas atau quality cost. Contoh biaya. Yang pertama ada contoh biaya pencegahan. Apa saja yang termasuk contoh biaya pencegahan? Yang pertama ada perencanaan kualitas. Contoh biaya perencanaan kualitas adalah yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan kualitas secara menyeluruh, termasuk persiapan berbagai proses yang dibutuhkan untuk menginformasikan kualitas secara menyeluruh pada pihak yang berkepentingan di dalamnya. Yang kedua ada tinjauan-tinjauan produk baru. Seluruh biaya yang berhubungan dengan rekayasa keandalan dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kualitas yang berkaitan dengan informasi desain baru. Yang ketiga ada pengendalian proses. Berbagai biaya inspeksi dan juga pengujian pada proses guna menentukan status dari suatu proses, bukan status dari suatu produk. Yang keempat ada audit kualitas. Seluruh biaya yang berkaitan dengan relevansi dari suatu pelaksanaan kegiatan dalam rencana kualitas secara menyeluruh. Yang kelima ada evaluasi kualitas pemasok. Seluruh biaya yang berhubungan dengan evaluasi pada supplier sebelum pemilihan supplier, audit pada setiap kegiatan selama kontrak berlangsung, dan berbagai upaya yang berkaitan dengan supplier. Yang keenam ada pelatihan. Seluruh biaya yang berhubungan dengan penyiapan dan juga pelaksanaan berbagai program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. Contoh yang kedua adalah contoh biaya penilaian. Apa saja yang termasuk contoh biaya penilaian? Yang pertama ada inspeksi dan pengujian kedatangan material. Seluruh biaya yang berkaitan dengan penentuan suatu kualitas materi yang sudah dibeli. Yang kedua ada inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Biaya berhubungan dengan evaluasi produk dalam suatu proses terhadap persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada inspeksi dan pengujian produk akhir. Berbagai biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk akhir pada persyaratan kualitas yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat ada audit kualitas produk. Biaya yang dikeluarkan untuk produk dalam suatu proses atau akhir produk. Yang kelima ada pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Suatu biaya yang untuk melakukan kalibrasi guna mempertahankan akurasi instrumen alat ukur perusahaan. Yang keenam ada evaluasi stok. Biaya yang dikeluarkan untuk menguji produk dalam penyimpanan untuk menilai kualitasnya. Contoh yang ketiga adalah contoh biaya kegagalan internal. Beberapa contoh biaya kegagalan internal. Yang pertama ada scrap. Scrap adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, atau overhead pada produk cacat secara ekonomis dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kedua ada inspeksi ulang dan pengujian ulang. Biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian ulang produk yang sudah mengalami pengerjaan utang maupun perbaikan kembali. Yang ketiga ada downgrading. Downgrading adalah selisih harga jual dan juga harga beli yang dikurangi dengan alasan kualitas. Yang keempat ada avoidable process losses. Berbagai biaya kehilangan yang terjadi walaupun produk tersebut tidaklah cacat. Kita masuk ke contoh yang terakhir yaitu contoh biaya kegagalan eksternal. Apa saja yang termasuk contoh biaya kegagalan eksternal? Yang pertama ada jaminan atau warranty. Suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atau memperbaiki produk yang masih dalam jaminan garansi. Yang kedua ada penyelesaian keluhan. Berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menyelidiki dan juga untuk menyelesaikan keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Yang ketiga ada produk dikembalikan. Berbagai biaya yang berhubungan dengan penerimaan dan juga penempatan pada produk cacat yang dikembalikan oleh para pelanggan. Yang keempat ada allowances. Berbagai biaya yang berhubungan dengan konsep pelanggan karena produk yang diterimanya berada di bawah standar kualitas. Baiklah, kita masuk ke agenda yang kelima yaitu perilaku biaya kualitas atau quality cost. Perilaku biaya kualitas. Suatu kualitas bisa diukur berdasarkan biayanya. Perusahaan ingin agar biaya kualitas turun tapi ingin memiliki kualitas yang baik atau pada suatu titik tertentu. Jika standar kerusakan nol bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian.
Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik, biasanya biaya kualitasnya tidak melebihi 2,5% penjualan. Setiap perusahaan akan bisa menyusun anggar guna menentukan besaran standar kualitas pada setiap kelompok secara individu, sehingga biaya total kualitas yang sudah dianggarkan bisa tidak lebih dari 2,5% penjualan. Agar standar ini bisa diraih, maka perusahaan harus bisa melakukan identifikasi perilaku pada setiap elemen biaya kualitas secara individu. Biaya kualitas ini harus terus dievaluasi dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan pada biaya kualitas tetap menggunakan jumlah nilai biaya absolut yang sebenarnya dibelanjakan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan biaya dengan kualitas yang menggunakan persentase penjualan tidak akan bermanfaat, karena penjualan yang sudah dianggarkan belum tentu sama dengan penjualan yang sebenarnya. Biaya kualitas variabel baru bisa dibandingkan dengan menggunakan persentase penjualan, jumlah biaya, atau keduanya. Kita masuk ke agenda yang keenam atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan. Demikianlah penjelasan tentang biaya kualitas atau quality cost. Bisa kita simpulkan bersama bahwa biaya kualitas adalah semua biaya yang muncul untuk bisa menangani suatu masalah kualitas barang. Umumnya, biaya kualitas ini pun ditangani oleh manajemen kualitas lewat sistem informasi manufaktur. Untuk bisa memperhitungkan biaya ini dengan tepat, maka memerlukan anggaran yang juga sebelumnya sudah direncanakan sesuai dengan kondisi finansial perusahaan saat ini. Sekian materi tentang biaya kualitas atau quality cost yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.